Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, memberikan pandangannya soal penampilan Eliano Rangder yang terlihat bermain lebih agresif dari biasanya saat Maung Bandung mengandaskan PSM Makassar dengan skor 1-0. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat dan syarat duel fisik tersebut, Eliano tampil menonjol di lini tengah Persib Bandung. Intensitas permainannya meningkat, terutama saat menghadapi tekanan dan permainan keras yang ditunjukkan PSM Makassar. Menurut Boyan, bermain di hadapan stadion yang penuh secara alami memacu pemain untuk memberikan performa terbaik. Ia menilai agresivitas Eliano merupakan respon wajar demi meraih kemenangan, bukan sesuatu yang berlebihan. Saat bermain di stadion penuh, semua pemain pasti ingin memberikan yang terbaik. Mungkin dia terlihat lebih agresif, tapi itu normal karena dia ingin menang. Kemenangan Persib sendiri ditentukan oleh gol sundulan Andrew Jung pada menit ke-26 yang sekaligus menjadi penebus kesalahan striker asal Prancis tersebut setelah sebelumnya gagal mengeksekusi penalti. Boyan juga menyinggung gaya bermain PSM yang mengandalkan kekuatan fisik. Banyaknya tackle dan pelanggaran yang berujung kartu kuning disebut turut mempengaruhi ritme pertandingan, termasuk membuat beberapa pemain Persib harus bermain lebih waspada. Mereka tim yang sangat fisikal. Hari ini mereka banyak melakukan pelanggaran dan tackle, itu mungkin membuat pemain sedikit grogi. Meski demikian, pelatih asal Kroasia itu menegaskan bahwa Eliano tetap bermain dalam batas normal dan menjalankan perannya dengan baik, tuntasnya. Persib Bandung sukses mengamankan kemenangan penting atas PSM Makassar dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal Maung Bandung dicetak melalui sundulan Andrew Jung pada menit ke-26 yang sekaligus menjadi momen penebus kesalahan striker asal Prancis tersebut yang gagal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Pelatih Persib Boyan Hodak mengakui sejak awal bahwa laga melawan PSM bukan pertandingan yang mudah. Hal itu terbukti dengan intensitas tinggi yang ditunjukkan kedua tim sepanjang laga. Saya sudah katakan kemarin, ini akan menjadi laga yang sulit dan terlihat tadi di pertandingan memang sulit. Menurutnya, Persib tampil lebih dominan pada babak pertama. Namun situasi berubah di babak kedua, Persib dinilai terlalu bertahan dan kehilangan kontrol permainan, meski tetap mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Di babak kedua, kami turun terlalu dalam, tapi pada akhirnya saya rasa mereka tidak benar-benar memiliki peluang. Memang ada beberapa crossing, tetapi kami bertahan dengan sangat baik. Boyan juga mengakui performa Persib di babak kedua jauh dari kata ideal. Meski demikian, ia menegaskan bahwa raihan 3 poin adalah hal terpenting dalam fase kompetisi yang ketat ini. Permainan pada babak kedua tidak bagus dan harus segera dilupakan. Tapi yang terpenting, kami mendapatkan 3 poin. Saat ditanya mengenai kepemimpinan wasit, Boyan memilih untuk tidak memberikan komentar. Saya rasa kalau bagus atau tidak, saya tidak bisa mengatakannya. Saya tidak bisa memberikan komentar soal wasit, tuntasnya. Kabar tidak sedap datang dari winger Persija Jakarta, Rio Matsumura, yang mendapatkan sanksi berat berupa larangan bermain sebanyak 4 laga dari Komdis PSSI. Hukuman ini merupakan buntut dari gestur negatif yang dilakukan pemain asal Jepang itu kepada wasit. Gestur negatif itu dilakukan oleh Rio Matsumura dalam duel semen Padang menghadapi Persija. Saat itu winger berusia 31 tahun tersebut menunjukkan gestur tidak pantas kepada wasit saat melakukan protes.
Selain itu, Rio juga disebut melontarkan kata-kata tidak pantas kepada wasit Stephen Yubel Poli. Akibatnya, Rio dapat hukuman berat dari Komdis PSSI, yakni berupa larangan bermain 4 pertandingan dan juga denda sebesar 50 juta. Manajer Persija, Ardi Cahjoko, tidak menampik hukuman itu diterima Rio, namun dia menolak untuk berbicara banyak soal sanksi tersebut tuntasnya. Persib Bandung membuka peluang besar melangkah jauh di ACL2 setelah memastikan diri sebagai salah satu tim unggulan. Status tersebut diperoleh Maung Bandung usai tampil dominan di fase grup dan keluar sebagai pemuncak klasemen. Klub kebanggaan Jawa Barat ini mengoleksi 13 poin dari 6 laga di grup G, mengungguli Bangkok United, Lion City, dan Selangor FC. Keuntungan ini membuat peluang Persib untuk mendapatkan lawan yang relatif lebih ringan di babak 16 besar semakin terbuka. Proses pengundian babak gugur ACL2 dijadwalkan berlangsung di AFC Host Kuala Lumpur pada Selasa 30 Desember. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah memaparkan sistem drawing yang akan digunakan. Undian akan dilakukan dengan setiap tim di 2 wilayah dibagi menjadi 2 pot. Pot 1 untuk juara grup dan pot 2 untuk runner-up. Sebagai juara grup, Persib Bandung otomatis masuk pot 1 wilayah timur bersama Makassar FC dari Australia, Gamba Osaka dari Jepang, dan Tampines Rovers dari Singapura. Dengan sistem ini, Persib tidak mungkin menghadapi tim yang berasal dari grup yang sama. Artinya, Bangkok United dipastikan bukan lawan Persib di babak 16 besar. Sebaliknya, Persib berpeluang bertemu dengan salah satu runner-up lain, yakni Chong'an Hanoi FC dari Vietnam, Ratchaburi FC dari Thailand, atau Pohang Steelers dari Korea Selatan. Babak 16 besar akan dimainkan dengan format dual leg yang dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 12 Februari. Dan 18 hingga 19 Februari mendatang. Sementara itu, laga yang kerap disebut sebagai duel impian antara Persib Bandung menghadapi Al Nassr baru mungkin terjadi jika kedua tim mampu menembus partai puncak ACL2 yang dijadwalkan akan berlangsung pada 16 Mei mendatang. Karena wilayah barat dan timur baru akan dipertemukan di puncak kompetisi tuntasnya.